Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akli dari Teknik Informatika angkatan tahun 2019, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit resume kepada materi dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita masuk pada resume untuk materi pada pertemuan yang pertama, yaitu pengenalan dan pengantar hukum dan etika profesi teknologi informasi. Poin pertama dari pertemuan ini adalah pengertian hukum, yang mana telah disampaikan oleh beberapa orang, yaitu Ahmad Ali, Plato, dan Profesor Dr. Pankau. Dan menurut Ahmad Ali di sini, pengertian hukum itu adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensinya atau pembuatannya dilakukan pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Kita lanjut. Adapun unsur-unsur hukum sendiri yaitu 1. Hukum, 2. Peraturan hukum, 3. Penegakan hukum, dan yang terakhir memiliki sanksi. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana seorang manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Tujuan dari etika sendiri yaitu 1. Untuk mempelajari perilaku moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. 2. Menilai praktek manusiawi dengan standar moral. 3. Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu. Lalu, adapun etika profesi adalah kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Baik, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tinjauan umum etika. Di sini ada beberapa unsur-unsur filsafat sebagai ilmu, yaitu 1. Kegiatan intelektual. 2. Mencari makna yang hakiki. 3. Segala fakta dan gejala seperti objek dari kegiatan filsafat adalah fakta dan gejala yang terjadi secara nyata. Yang keempat, dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis, yaitu filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya serta membutuhkan prosedur-prosedur sistematis. Dan yang terakhir, untuk kebahagiaan manusia, yaitu tujuan akhir filsafat sebagai ilmu adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Hubungan antara etika, moral, dan hukum. Moral berasal dari kata bahasa Latin yaitu mos, yang berarti kebiasaan. Secara etimologis, kata moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam komunitas kehidupannya. Etika dan tantangan masa depan. Perkembangan teknologi dalam lingkungan manusia memberikan banyak perubahan pada cara berpikir, termasuk pemecahan masalah, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Para pakar ilmu kognitif menemukan pemikiran bahwa ketika teknologi mengambil alih fungsi-fungsi mental manusia, pada saat itulah kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi kerja mental manusia. Baik, untuk pertemuan yang ketiga, yaitu etika komputer. Topik yang pertama yaitu pada pertemuan ketiga adalah pengertian etika komputer informasi. Di sini disebutkan bahwa pengertian etika komputer yang diajukan oleh Moore
atau Moore, yang mana ia menyebutkan bahwa etika komputer adalah analisis mengenai hakikat dan dampak sosial teknologi serta formulasi justifikasi yang berkaitan dengan kebijakan untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Adapun alasan perlu adanya etika komputer adalah proses dinamis memerlukan pengawasan konstan. 2. Kolaborasi antara etika dan ilmuwan. Dan yang ketiga adalah analisis yang lebih baik. Hukum Moore. Pada tahun 2006, Moore menyatakan bahwa sejalan dengan revolusi teknologi meningkatkan dampak sosialnya, maka masalah etika juga meningkat. Fenomena ini terjadi karena revolusi teknologi yang tidak terhindarkan akan menyediakan dampak peluang besar untuk tindakan yang mana kebijakan etisnya belum akan dikembangkan. Isu-isu. Adapun pada pertemuan ini telah muncul beberapa isu yang disebutkan pada materi pertemuan ini, yaitu isu-isu pada etika komputer seperti kejahatan komputer, cyber ethics, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab profesi. Kita lanjut ke pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat yaitu pekerjaan, profesi, dan profesional. Manusia dan kebutuhannya menurut Abdul Qadir Muhammad pada tahun 2001. Kebutuhan manusia itu diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan ekonomi. Yang kedua, kebutuhan psikis. Yang ketiga, kebutuhan biologis. Dan yang keempat, kebutuhan pekerjaan. Pekerjaan dan profesi. Di sini disebutkan bahwa pada hakikatnya bekerja adalah kodrat manusia, sedangkan pekerjaan adalah hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di sini juga disebutkan bahwa bekerja memiliki 4 tujuan, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Yang ketiga, melayani sesama. Yang keempat, mengontrol gaya hidup. Profesi dan profesional. Seseorang yang profesional adalah dia yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis keprofesionalan yang berlaku pada profesinya tersebut. Dan seseorang dikatakan profesional jika yang pertama dia itu bertanggung jawab, yang kedua berpikiran sistematis, yang tiga penguasaan materi, yang keempat berkomitmen tinggi, dan yang terakhir menjadi bagian masyarakat profesional. Pertemuan yang kelima, profesi di bidang teknologi informasi. Pada gambaran umum pekerjaan bidang untuk topik pertamanya yaitu gambaran umum pekerjaan bidang TI. Adapun beberapa gambaran umum profesi di bidang teknologi informasi adalah bidang software, bidang hardware, bidang operasional sistem informasi, dan pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada profesi di bidang TI, Julius Herman pada tahun 2003 mencatat bahwa 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut profesi. Karakteristik tersebut adalah kompetensi dan tanggung jawab. Untuk topik selanjutnya itu pekerjaan di bidang TI standar pemerintah. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang TI sejak tahun 1992. Klasifikasi ini mungkin belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada TI secara umum. Deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaan. Adapun standar profesi TI
yang telah mendapatkan pertimbangan, yaitu yang pertama cross country, cross enterprise applicability, yang kedua function oriented bukan title oriented, yang ketiga testable certifiable, yang keempat applicable. Untuk pertemuan yang keenam kita lanjutkan, yaitu ancaman dan kasus kejahatan elektronik. Jenis-jenis ancaman cybercrime. Adapun jenis-jenis ancaman cybercrime yang telah disebutkan pada pertemuan ini, yaitu yang pertama unauthorized access, yaitu kejahatan yang mana ada seseorang yang menggunakan suatu jaringan milik orang lain tanpa pengetahuan pemiliknya atau tanpa seizinnya. Yang kedua illegal content, yaitu menyebarluaskan konten-konten yang dilarang di dalam suatu negara, seperti beberapa hal yang tidak cukup pantas untuk diperlihatkan. Yang ketiga penyebaran virus secara sengaja. Yang keempat data forgery, yaitu pemalsuan data. Dan yang kelima cyber espionage, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai. Adapun beberapa kasus kejahatan elektronik yang disebutkan pada pertemuan ke-6 ini, yaitu cybercrime menyerang hak milik seperti hijacking kepada komputer orang lain. Ya, lalu ada cybercrime menyerang pemerintah, yang mana ini adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengancam pemerintah, termasuk juga rating ke situs resmi pemerintah ataupun situs militer. Baik, kita akan meneruskan resume materi kita. Dan untuk pertemuannya di sini adalah pertemuan yang 10, dikarenakan untuk pertemuan ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak ada penyampaian materi atau pemberian materi dari dosen pembimbingnya. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke pertemuan yang ke-10, yaitu organisasi dan kode etik profesi. Untuk topik yang pertama dari pertemuan ini, yaitu pembentukan organisasi profesi. Tujuan umum sebuah profesi itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk itu, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama yaitu kredibilitas. Yang kedua profesionalisme. Yang ketiga kualitas jasa. Yang keempat kepercayaan. Untuk topik kedua yaitu tugas pokok organisasi profesi. Yaitu ada beberapa tugas pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme profesi, yaitu mengatur keanggotaan organisasi, membantu anggota untuk terus memperbaharui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi, dan menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya. Lalu untuk topik yang terakhir yaitu kode etik profesi dan tanggung jawab moral. Kode etik adalah sistem norma yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang salah dan yang tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi. Tujuan dari kode etik adalah agar perilaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Tanggung jawab moral memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang telah dilakukan. Yang kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaian. Dan yang ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika mengetahui ada orang yang akan melakukan kerugian atau dapat melakukan kerugian dan membiarkannya.
Kita akan lanjut ke pertemuan 11, yaitu profesi di bidang teknologi informasi. Gambaran umum pekerjaan di bidang TI secara umum dibagi menjadi 4 kelompok untuk bidang pekerjaan TI. Untuk pekerjaan di bidang TI yaitu 1. Kelompok software, kedua kelompok hardware, yang ketiga kelompok operasional sistem operasi, dan yang keempat kelompok pengembangan bisnis TI. Dan adapun beberapa definisi di sini. Yang pertama, profesi di bidang TI sebagai profesi di sini didefinisikan sebagai dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga layak disebut sebuah profesi, yaitu kompetensi dan tanggung jawab pribadi. Yang kedua, pekerjaan di bidang TI standar pemerintah, yaitu pengakuan pejabat peranata komputer, syarat-syarat jabatan peranata komputer, jenjang dan pangkat peranata komputer, pembebasan sementara peranata komputer, dan pemberian dari jabatan peranata komputer. Kita masuk lagi ke pertemuan yang ke-12. Undang-Undang Telekomunikasi tahun pertemuan ke-12 yaitu Undang-Undang Telekomunikasi dan ITE. Baik, untuk pertemuan yang ke-12, untuk topik yang pertamanya yaitu Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Undang-undang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan hubungan antara bangsa. Topik kedua yaitu Undang-Undang Informasi atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika Nomor 11 Tahun 2008. Dalam pemanfaatan TI dan transaksi elektronik ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas etika, dan beberapa asas yang lainnya. Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, dan tanda tangan elektronik. Akan tetapi ada juga informasi elektronik di atas yang disebutkan tadi akan dianggap sah apabila informasi yang terdapat di dalamnya memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menenangkan atau menerangkan suatu keadaan. Kita lanjut untuk ke pertemuan ke-13 yaitu hak kekayaan intelektual. Topik pertamanya yaitu hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau karya atau sebuah proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan.
Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak Cipta Nomor 19, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak sehingga dapat beralih dan dialihkan. Hak cipta juga memiliki ahli waris setelah penciptanya meninggal dunia. Ada juga ciptaan atau karya yang hak ciptanya anonim karena tidak diketahui penciptanya, sehingga hak ciptanya dimiliki oleh negara. Adapun beberapa ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah beberapanya, yaitu buku, pidato, lagu atau musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta, seperti hasil rapat lembaga negara, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan badan arbitrase. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan ke-14 yang mana di sini dalam ada topik yaitu pendirian bisnis atau usaha. Di sini ada pun beberapa hal yang diperlukan untuk kita perhatikan saat memulai usaha, yaitu alasan memulai usaha, bidang usaha, jenis-jenis badan usaha, jenis-jenis izin usaha, proses pendirian badan usaha, dan faktor penyebab kegagalan usaha. Alasan memulai usaha bisa jadi karena keluarga pengusaha, kerja sampingan, coba-coba, dan keterpaksaan. Dan beberapa bidang usaha yang ada yaitu sektor keterampilan, konsultan, industri, dan perikanan. Lalu jenis-jenis badan usaha yaitu perseorangan, firma, perseorangan, komanditer atau CP, koperasi, dan yayasan badan usaha. Lalu beberapa jenis izin usaha yaitu tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, izin domisili, dan beberapa jenis izin lainnya. Contoh proses pendirian badan usaha pada CP, PT, dan yayasan yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan ke pengadilan negeri, dan diberikan dalam lembaran kenegaraan. Ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan usaha, yaitu data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, dan unsur sengaja. Lalu topik selanjutnya itu kontrak kerja. Kontrak kerja adalah suatu perjanjian di mana pekerjaan mengikatkan diri untuk bekerja pada pengusaha dan menerima upah, dan di mana pengusaha mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Ciri khusus hubungan kerja mencakup 3 unsur agar dapat memenuhi syarat adanya hubungan kerja, yaitu yang pertama adanya pekerjaan, kedua adanya perintah, dan yang ketiga adanya upah. Ada 2 jenis kontrak kerja, yaitu pekerjaan kerja untuk waktu tertentu atau PKWT, mana pekerja dan pengusaha melakukan perjanjian untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Lalu ada juga perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dan untuk pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan 15, meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi.
Topik pertama di sini yaitu peningkatan profesionalisme. Beberapa syarat profesionalisme di bidang TI adalah: 1. Dasar ilmu yang kuat di bidangnya. 2. Penguatan kiat-kiat profesi dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan dengan konsep atau teori belaka. 3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Ada juga beberapa faktor penyebab rendahnya profesionalisme bekerja di bidang TI, yaitu masih banyak pekerja di bidang TI yang tidak menekuni profesinya secara total atau sekedar sambilan. Lalu, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika bekerja di bidang TI. Yang ketiga, mungkin masih belum ada organisasi profesional yang menangani profesional di bidang TI. Profesional yang bersertifikasi dalam mempertanggungjawabkan kemampuan menjalankan pekerjaan di bidang TI, perlu adanya standarisasi dari sebuah profesi, dan standarisasi yang dimaksud pada pertemuan kali ini yaitu adalah sertifikasi sebagai lambang profesionalisme. Beberapa manfaat sertifikasi adalah pengakuan resmi pemerintah terhadap keahlian individu, lalu ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, dan pengakuan dari organisasi profesi sejenis. Dan ada 2 jenis sertifikasi, yaitu sertifikasi berorientasi produk dan sertifikasi berorientasi profesi. Mungkin itu saja, sekian resume yang dapat saya lakukan pada materi dari mata kuliah Etika dan Hukum Profesi Teknologi Informasi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari saya yang disengaja maupun tidak. Dan wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.